Olimpiade Cina sepi pengunjung, giliran Jepang kini boikot diplomatik Olimpiade musim dingin di Beijing, Cina. Jepang tidak akan mengirim delegasi pemerintah ke Olimpiade musim dingin pada Februari mendatang di Beijing, sebuah langkah yang kemungkinan akan memperdalam ketegangan dengan Cina. Keputusan itu menyusul boikot diplomatik yang dipimpin Amerika Serikat terhadap Olimpiade musim dingin, merujuk pada pelanggaran hak asasi manusia Cina terhadap Muslim Uighur, meskipun Jepang telah menghindari secara eksplisit menyebut langkahnya seperti itu. Jepang sebagai mitra Amerika Serikat juga memiliki ikatan ekonomi yang kuat dengan Cina. Tokyo tidak akan mengirim delegasi pemerintah ke Olimpiade musim dingin 2022, tetapi sebaliknya akan mengirim beberapa pejabat yang memiliki hubungan langsung dengan Olimpiade, kata Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno dalam jumpa pers seperti dilansir dari Reuters. Pejabat ini termasuk Seiko Hashimoto, Ketua Panitia Penyelenggara Tokyo 2020, serta Ketua Panitia Olimpiade dan juga Paralimpiade domestik. Jepang percaya bahwa penting bagi Cina untuk memastikan kebebasan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan juga supremasi hukum yang merupakan nilai universal masyarakat internasional, kata Matsuno. Jepang menangani masalah seperti itu dengan Cina secara langsung di berbagai tingkatan, tambahnya. Dengan mengatakan bahwa Olimpiade Tokyo tahun ini menunjukkan Olimpiade dan Paralimpiade adalah perayaan perdamaian dan juga olahraga yang memberi keberanian kepada dunia. Pemerintah Jepang memutuskan tanggapannya terhadap Olimpiade musim dingin Beijing dengan mempertimbangkan poin-poin itu dan memutuskannya sendiri, terangnya. Matsuno menegaskan absennya pejabat Jepang tidak dianggap sebagai istilah khusus apapun yang menunjukkan bahwa pemerintah Jepang tidak menyebut langkah itu sebagai hal yang tidak wajar. Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian mengatakan kepada konferensi pers reguler bahwa Cina menyambut para pejabat Olimpiade dan atlet yang akan datang dari seluruh negeri. Cina sendiri diketahui tidak mengirim delegasi pemerintah ke Olimpiade musim panas Tokyo tahun ini, tetapi hanya delegasi olahraga yang dipimpin oleh Kepala Biro Olahraga. Jepang biasanya mengambil nada yang lebih lembut tentang masalah asasi manusia di Cina yang mencerminkan ketergantungan yang luas pada Cina tak hanya sebagai pusat manufaktur tetapi sebagai pasar untuk barang-barang dari mobil hingga peralatan konstruksi. Namun Perdana Menteri Fumio Kishida telah menghadapi tekanan yang meningkat di dalam Partai Demokrat Liberal yang berkuasa untuk mengambil sikap lebih keras terhadap Cina, kata media Jepang NHK. Cina panik, Kanada dengan tegas nyatakan boikot Olimpiade Beijing akibat ulah Cina pada Uighur. Kanada mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Beijing 2022 pada Rabu kemarin. Seperti dilaporkan AFP, Kanada bergabung dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain dalam boikot diplomatik terhadap Olimpiade Beijing pada Februari. Seperti banyak mitra kami di seluruh dunia, kami sangat prihatin dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berulang kali dilakukan oleh pemerintah Tiongkok Xi Jinping, kata Perdana Menteri Justin Trudeau dalam konferensi pers. Itulah sebabnya kami mengumumkan hari ini bahwa kami tidak akan mengirim perwakilan diplomatik ke Olimpiade dan Paralimpiade Beijing musim dingin ini, ungkapnya. Namun Trudeau mengatakan atlet Kanada akan bertanding di Olimpiade. Langkah itu menyusul pengumuman Amerika Serikat pada Senin atas boikot diplomatiknya atas apa yang disebut Washington sebagai genosida Tiongkok terhadap minoritas Uighur di wilayah Xinjiang dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.
Sebelumnya, Australia dan Inggris juga menyatakan pada Rabu bahwa pejabat mereka akan menjauh. Sekutu memiliki perselisihan yang berkembang dengan Tiongkok atas banyak masalah yang telah menjerumuskan hubungan ke dalam krisis paling serius sejak penumpasan lapangan Tiananmen pada tahun 1989. Kanada khususnya mengalami hubungan dingin dengan Tiongkok atas penahanan Beijing atas 2 warga negara Kanada sebagai tanggapan atas penangkapan Kanada atas surat perintah Amerika Serikat terhadap Meng Wanzhou, putri pendiri Huawei. Ketiga orang itu dibebaskan dan dipulangkan pada bulan September lalu. Cina dikeroyok rame-rame negara boikot Olimpiade Beijing. Negara yang memboikot Olimpiade musim dingin Beijing Februari 2022 makin banyak setelah Amerika Serikat dan Australia mengumumkan tidak akan mengirimkan perwakilan diplomatik. Kini hal sama dilakukan Kanada dan Inggris. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan Beijing harusnya sadar kekhawatiran Barat tentang isu hak asasi manusia Cina. Jadi seharusnya tidak mengejutkan, tegasnya, dikutip Reuters Kamis 9 Desember. Langkah Kanada ini juga diambil di tengah ketegangan Kanada dan Cina soal penahanan Chief Financial Officer Huawei Technologies Co. Ltd. Meng Wanzhou berdasarkan surat perintah Amerika Serikat. Meng sempat menjadi tahanan rumah di Vancouver 3 tahun meski dibebaskan dan kembali ke Cina September lalu. Penahanan itu dibalas Cina dengan menangkap 2 warga Kanada, Michelle Kovrig dan Michelle Spafford, di penjara Beijing tidak lama setelah penahanan Meng pada 2018, tapi kini dibebaskan di September. Sementara itu Inggris mengatakan mengikuti jejak Washington, negeri Ratu Elizabeth menilai ini langkah masuk akal dengan segala kontroversi yang ada. Akan ada boikot diplomatik yang efektif terhadap Olimpiade musim dingin di Beijing. Tidak ada menteri yang diharapkan hadir dan tidak ada pejabat, ujar Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Cina sendiri sudah berjanji akan membalas dendam ke Amerika Serikat karena boikot ini. Ke Australia, juru bicara Kemlu Wang Wenbin mengatakan tidak ada yang peduli pada kedatangan Australia. Meski belum berbicara soal Kanada, Cina menyebut memang tidak mengundang pejabat Inggris. Hal ini ditegaskan juru bicara Kedutaan Besar Cina di London. Amerika Serikat Selasa 7 Desember secara resmi melakukan boikot diplomatik karena tudingan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas Muslim Cina di Xinjiang. Sejumlah laporan menyebut Cina melakukan genosida ke etnis Uighur. Meski begitu, boikot hanya berlaku untuk pejabat negara. Atlet masih bisa bertandang.